Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di kolom komentar hampir semua video review banyak banget yang mendingin antara Supercolor Active Go dan juga Halo Solar Ultra. Kedua smartwatch ini memang segmentasinya mirip banget, begitu juga dengan harganya yang lumayan mirip, mepet-mepet dikit lah. Wajar banyak orang yang masih kebingungan untuk menentukan pilihan yang tepat, mau ambil Solar Ultra atau Active Go dari Supercolor. Oke, di video kali ini saya mau coba ngasih jawaban atau ngasih panduan lah biar gak salah pilih. Oke, langsung aja kita mulai. Tadi saya udah bilang ya, yang mendasari kenapa kedua smartwatch ini sering dimending-mendingkan karena segmentasinya yang mirip dan harganya yang mepet-mepet aja. Pada saat video ini dibuat, Supercolor Active Go dibanderol di harga 899.000 dan Halo Solar Ultra di 979.000. Jadi cuma beda 80 ribuan aja. Dan menariknya, baik Supercolor atau Halo udah resmi di Indonesia dan garansinya sama-sama panjang nih, 12 bulan. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau ada kebingungan untuk menentukan dua smartwatch kayak gini, yang paling pertama tentu soal desain dan juga dimensi. Karena ya smartwatch itu kan jam tangan kan. Jam tangan itu kan style. Jadi kalau dari style aja udah gak cocok ya tinggalin aja. Percuma kita beli dengan fitur yang lengkap gitu ya. Tapi ternyata stylenya gak cocok dengan kita, ya gak bakalan dipakai karena gak cocok. Nah, baik Halo ataupun Supercolor, kedua smartwatch ini desainnya bagus-bagus aja. Halo saya suka desainnya, simple tapi tetap sporty. Begitu juga dengan Supercolor Active Go, simple dan juga sporty. Jadi kedua smartwatch ini tuh ada sentuhan ruggednya memang, tapi gak begitu mencolok. Ada keunggulan masing-masing ya, baik Halo ataupun Supercolor. Di Halo saya lebih mengunggulkan karena dia punya 3 navigasi tombol dengan 1 crown. Nah, keunggulan di Halo ini, crownnya ini loss ya, jadi mirip dengan smartwatch mahal. Kamu kalau udah pakai crown yang loss kayak gini, kemudian kembali ke crown yang ngerem-ngerem kayak di Supercolor Active Go, itu kenyamanannya berkurang. Karena untuk scrolling pakai satu jari, yang ngelos ini nyaman banget. Sedangkan di Supercolor ngerem-ngerem, jadi butuh 2 jari. Karena kalau pakai satu jari itu ya nggak nyaman. Tapi Supercolor lebih unggul di water resistance-nya yang ada 2, IP69K dan 580M. Nah, IP69K ini dia tahan semprotan. Jadi meskipun volume airnya itu kenceng, harusnya tahan air tetap. Halo juga sama ya, ketahanan airnya bagus di 580M meskipun ada mikrofon dan juga speaker. Tapi selalu ya soal anti air ini saya ingatkan jangan bermudah-mudah dibawa basah. Demi keawetan, namanya IP rating itu pasti ada umurnya. Semakin sering kena basah ya semakin gampang untuk jebol. Jadi kalau bener-bener gak darurat ya mending janganlah, biar awet. Kemudian untuk material, baik Supercolor ataupun Halo mirip-mirip lah. Ada metalnya, ada plastiknya juga. Dan build quality-nya juga sama-sama bagus. Tapi saya lebih mengunggulkan Halo di bagian strap. Strap di Halo ini tipis tapi feel mahalnya dapat. Sedangkan di Supercolor dia itu tebal tapi gak dapet feel mahal seperti pas pegang strap di Halo. Supercolor juga punya keunggulan di material kaca. Dia pakai Corning Gorilla Glass. Sedangkan Halo gak berani nyebut merek sama sekali. Mereka hanya menyebutkan strong glass, kaca yang kuat. Oke, kemudian dimensi dan juga bobot. Kalau untuk saya pribadi, dimensi dan bobot ini benar-benar bisa jadi penentu untuk lanjut atau tidak. Supercolor ada di 47 mm, sedangkan Halo ada di 51,4 mm. Namanya aja udah ultra, tentu ukurannya gede dan juga bongsor lah. Ketebalannya juga gak main-main di 15 mm, sedangkan Supercolor hanya 12 mm. Untuk tangan saya pribadi di 15 cm, tentu penggunaan itu lebih cocok di 47 mm daripada 51,4 mm dengan Halo Solar Ultra. Oke, lanjut kita ke bagian layar. Di bagian layar ini saya mengunggulkan Halo Solar Ultra karena dia udah pakai AMOLED dan refresh rate-nya udah 60 Hz. Supercolor juga bagus ya, AMOLED 1000 nits sama dengan Halo,
tapi refresh rate-nya masih di 30 Hz aja. Begitu juga dengan always on display. Di Halo Solar Ultra dia udah mengikuti watch face ya. Jadi AOD-nya udah bisa mobile dan juga smooth. Sedangkan di Supercala AOD-nya ini pas masuk ke AOD dia ada jeda sekian detik gitu ya, sepersekian detik atau mungkin nyampe 1 detik sih. Dan AOD di Supercala ini belum bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Kemudian keunggulan lain Halo daripada Supercala di bagian konektivitas. Sama-sama menggunakan Bluetooth versi terbaru, tapi Halo bisa connect ke TWS karena dia punya storage untuk musik. Sedangkan Supercala nggak punya. Storage-nya juga bisa nyimpan beberapa album dan kita juga bisa menggunakan fitur recorder di sini. Tapi kalau untuk konektivitas GPS lebih unggul Supercala menurut saya daripada Halo karena di Supercala udah dual band GPS. Kamu udah lihat ya tes sensor untuk Supercala ActiveGo cakep banget. Begitu juga dengan UI dan kompatibilitas. Oke, kita katakan Halo bisa connect juga ke Strava, tapi di pengetesan terakhir seperti yang kita lihat ada masalah. Karena masalahnya di aplikasi Halo Fun. Meskipun Halo UI-nya dia pakai UI sendiri, tapi ada masalah di aplikasi Halo Fun yang berujung ke gak bisa share ke Strava, kemudian petanya gak bisa masuk ke aplikasi. Itu mempengaruhi user experience. Sedangkan Supercala meskipun UI-nya pakai UI pasar, kemudian aplikasinya pakai aplikasi pasar juga, yaitu Infoware, tapi aman-aman aja, ke Strava aman. Begitu juga dia bisa ekspor GPX. Halo belum bisa. Tapi untuk fitur kesehatan dan kebugaran, Halo lebih unggul daripada Supercala ya. Dia punya fitur PAI, jadi bukan cuma sekedar rekam data. Kalau ada PAI itu jadi diakumulasikan, ngasih satu kesimpulan dengan angka, dan ngasih laporan yang cukup jelas ya, gimana kondisi aktivitas kita. Begitu juga blood oxygen di Halo ini aktif all day, sedangkan di Supercala ya manual-manual aja. Dan sleep trackernya juga lebih bagus di Halo karena ada akumulasi per minggunya. Jadi bukan cuma ngerekam doang, kembali lagi. Kalau fitur outdoor keduanya sama-sama lengkap, ada kompas, altimeter dan juga barometer. Nah ini nih di bagian olahraga. Ya tadi udah disinggung di konektivitas, di kompatibilitas ya dan juga UI. Sebenarnya kalau kita bicara lebih banyak jenis olahraga, lebih banyak Halo ya. Karena Halo 170 sedangkan Supercala di 100 olahraga. Kemudian Halo ada VO2 Max, ada training load, sedangkan di Supercala belum ada. Tapi experience bagi kamu yang pakai Strava gitu ya, sering menggunakan aplikasi Strava, ya masalah tadi di aplikasi Halo Fun itu bakalan ngeganggu banget. Jadi kalau kita bicara fitur one by one-nya gitu, memang Supercala Halo lebih unggul. Tapi experience untuk share data ke pihak ketiga, Supercala menurut saya lebih baik. Oh ya, by the way keduanya belum bisa setting interval ya. Dan yang terakhir daya tahan baterai. Mungkin udah ketebak ya mana yang lebih tahan gitu untuk baterainya. Karena lebih gede juga. Badan lebih gede, ya baterai yang bisa disimpan di situ lebih gede juga. Halo lebih tahan lama daripada Supercala. Oke, itu dia video versus untuk Halo Solar Ultra dan juga Supercala ActiveGo. Beda 80.000, mana yang bakal kamu tentukan setelah saya jabarkan tadi. Kalau saya boleh ngasih kesimpulan sederhana ya. Kalau kalian fokusnya ke olahraga, pengen experience-nya nggak keganggu, menurut saya Supercala ActiveGo lebih cocok. Tapi kalau pengen fitur kepanjangan smartphone. Kalau pengen fitur kepanjangan smartphone yang lebih lengkap, Halo Solar Ultra jawabannya. Ada music storage, bisa recorder, bisa nyimpan foto album, dan juga bisa connect ke TWS. Gimana pendapat kamu? Boleh share di kolom komentar. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.